Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai produk roti soft roll dan hard roll. Nah, ini adalah materi-materi yang akan Ibu sampaikan, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, peralatan, bahan pembuatan, proses, dan ada resepnya juga. Apa itu soft roll dan apa itu hard roll? Bisa dilihat bahwa soft roll merupakan roti yang memiliki susunan remah yang sangat lembut. Sedangkan hard roll, roti yang memiliki susunan remah yang sangat padat dan keras, kemudian memiliki kerak tebal. Nah, jenis-jenisnya untuk soft roll itu sepertinya ada pizza, hot dog bun, burger bun, bunnya ya, rotinya, brioche, penoix, pandemi. Bisa di searching ya di Google Translate Prancis Indonesia, how to spell, bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian pain de seigle, pain batu au fromage. Jadi kalau di Indonesia kan memang agak ada yang sesuai, tapi ada juga yang kurang sesuai. Kalau seperti ini roti batu dengan keju, roti almond de bois, roti dengan levain, kue ganat, roti telur berputar. Agak aneh memang ya kalau di Indonesia kan. Kemudian apa itu pizza misalnya ya. Ini contohnya dari yang jenis soft roll. Kalau pizza ini berasal dari Italia. Diperkenalkan oleh para imigran Italia di Eropa dan Amerika Utara. Nah, pada awal sebenarnya pizza itu adonan terigu yang berbentuk bulat datar. Dibeli olesan saus tomat, ditaburi keju, bumbu masak, lalu dipanggang. Nah, lambat laun orang Italia ini membuat berbagai macam variasi dengan taburan seperti jamur, sosis, ikan, paprika, dan lain-lain. Nah, kulit dari pizza juga ada yang tebal, empuk, ada juga yang tebal renyah, ada yang tipis, ya. Demikian juga dengan topping taburannya. Ini untuk pizza. Dilanjutkan dengan hot dog. Hot dog ini kalau hot dog itu sendiri itu adalah jenis sosis yang dimasak, ya, atau diasap. Kemudian memiliki tekstur yang halus dan lembut, ya, dari kebanyakan sosis. Nah, kalau di Amerika biasanya dikonsumsinya bersama bannya atau roti lunak yang rotinya ini ya, bannya ini hot dog bun. Jadi bentuknya juga kurang lebih panjangnya juga sama seperti sosis. Nah, kadang juga dibumbui kemudian ditopping ya. Kemudian burger bun ya. Kalau hamburger dia sejenis makanan. Biasanya diisi oleh patty atau dagingnya ya, kemudian sayuran, ada daun selada, ada tomat, bawang bombay, kemudian biasanya ada sausnya, ada mayones, saus tomat, saus sambal atau mustard ya. Itu dari burger. Nah, rotinya ini sendiri dia kadang disebut sebagai burger bun, hamburger buns ya. Nah, selanjutnya ada brioche. Brioche ini biasanya favorit roti yang biasa dikonsumsi untuk breakfast di Prancis. Kemudian terbuat dari terigu, ragi, mentega, susu, telur, sedikit gula, ya. Jadi mirip dengan roti Inggris atau Celilans, ya. Kemudian secara umum dia lebih kaya dengan menggunakan setengah sampai 3/4 rasio tepung mentega. Dia sama kayaknya dengan kue-kue kebanyakan lainnya. Tapi tidak sepopuler croissant ya di luar Prancis. Biasanya memang biasa dikonsumsi untuk breakfast. Dan teksturnya ini sangat lembut dan kaya rasa. Jadi sangat nikmat bila dikonsumsi atau disajikan dengan selai maupun dengan buah-buahan. Ya. Yang terkenal ini biasanya rotinya, gambarnya bentuknya agak unik ya. Kemudian macam-macamnya ada brois nanterre ya. Ini dibuat dengan menyusun 6 atau 8 bola dari adonan brioche-nya. Polanya zigzag biasanya ya.
ada Parisian brioche, bisa di searching nanti ya. Kemudian ada Savory brioche juga. Jadi macam-macam dari brioche ini. Ada juga brioche yang dibuat dengan jamur liar atau paprika panggang. Nah, selanjutnya ada pain au noix. Pain au noix ini roti Prancis juga favorit. Terjemahannya dia merupakan roti kacang kenari. Biasanya memberikan sebuah rasa pada roti, jadi lebih lezat atau disajikan juga dengan keju lembut, ya, brie atau camembert. Kemudian menggunakan tepungnya dari tepung roti gandum putih, agak kecoklatan, ya. Dan biasanya dilengkapi dengan kandungan yang lezat itu dari kacang kenari atau walnut ya, biasanya ya, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian pain de mie, roti mie. Ini versi Prancis dari sebuah roti Inggris sandwich. Jadi kalau di Inggris itu sandwich, kalau di Prancis ini roti mie, disampaikannya seperti itu. Jadi dimasak dalam kaleng tertutup, jadi bentuknya memiliki sisi persegi dan keraknya juga lembut. Ini bentuk yang ideal untuk sandwich ya. Kemudian diperkaya rasa juga dengan susu dan mentega, jadi lebih mirip brioche. Rasanya warnanya putih polos. Kemudian pain de seigle atau roti gandum hitam. Ini gandum hitam Prancis, kemudian roti pilihan juga yang cocok dikonsumsi dengan tiram biasanya. Nah, roti ini berisi sedikitnya 2/3 gandum hitam, tersisa bagian atas itu dibuat dengan tepung terigu, kemudian memberikan warna lebih ringan daripada roti gandum hitam Skandinavia. Pain au seigle ini, roti dengan gandum hitam ini memerlukan 10% gandum hitam. Bisa dilihat juga dari warnanya ya. Kemudian pain battu au fromage. Ya. Ini menggunakan roti yang adonannya ini menggunakan keju parmesan. Berasal dari Italia atau Alpe, daerah bahari Prancis. Jadi kejunya diaduk menjadi satu dalam adonan, kemudian dibakar sehingga warnanya menjadi keemasan. Bisa juga berbentuk seperti roti tawar. Ini berarti gurih ya. Kemudian pain allemand au fruit. Nah, ini roti buah ala Jerman, ya. Tapi kalau roti itu sendiri biasanya berasal dari Prancis. Kemudian roti buah ini kaya penambahannya biasanya juga dibubuhi dengan kayu manis, cengkeh, biji adas manis, dan kaya dengan kismis, sejenis buah prem yang dikeringkan, aprikot, dan buah ara. Jadi biasanya ada rempah-rempahnya juga, aroma rempah-rempah kuat di dalamnya. Kemudian ada pain au levain. Levain ini terkenal di Prancis. Kemudian menggunakan metode sourdough, jadi adonan asam. Kemudian biasanya kadang menyerupai baguette juga atau French bread ya, tapi bentuknya lebih pendek dan lebih datar. Kemudian tepung yang digunakan biasanya wholemeal. Jadi bisa dilihat warnanya agak kecoklatan ya, karena menggunakan gandum. Kemudian gâteau de Ghana. Ini roti yang biasanya di pesta mewah ini terkenal di daerah Ganatoy, di daerah Prancis. Jadi yang jadi pembeda utamanya adalah fromage blanc. Fromage blanc ini diaduk ke dalam adonan roti dengan telur dan mentega, membuat roti mudah hancur. Jadi teksturnya juga halus, rasanya manis dan berbau masam. Terutama rasanya juga bisa didominasi apabila ditambahkan brandy di dalamnya. Kemudian ada egg twist. Nah, kelanjutannya akan Ibu sampaikan di video yang kedua ya. Tolong disimak baik-baik, jangan lupa di like dan subscribe dan komen nama, kelas, dan kehadiran.
Assalamualaikum warahmatullahi